Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Syiar Islam, meluruskan yang keliru, menguatkan yang benar. Doa sesuatu yang seharusnya menyatukan justru diperdebatkan. Bukan oleh orang luar, tapi di antara mereka sendiri, yaitu kalangan Kristen sendiri. Yang lebih mengejutkan, di saat perdebatan itu memanas, seorang Romo justru terlihat tertawa. Tertawanya itu kayak mengejek gitulah. Lalu apa sebenarnya yang sedang diperdebatkan? Dan kenapa reaksi sang Romo ini begitu menganggap remeh permasalahan yang justru yang ada di dalam internal mereka sendiri? Padahal kan masalah doa itu adalah masalah yang krusial di dalam sebuah agama gitu ya. Lihat perdebatannya, jangan di skip, tonton lengkap biar tidak gagal paham. Kenapa kita tidak pakai doa yang ada dalam kitab suci saja? Kenapa harus doa Bapa kami beda dari kitab suci gitu, Romo? Yang mana doa Bapa kami tidak dalam kitab suci? Ada Romo, di Matius 6 kan ada Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu kan. Tapi kita di dalam kita Katolik juga ada doa Bapa kami yang kita pakai sekarang lah, Romo. Kenapa tidak harus pakai yang doa Bapa yang ada di Matius 6 itu ayat ke berapa tuh? Saya lupa juga, Romo. Ya, bantu dulu Matius 6 dari ayat sebelum masuk ke ayat ke-8 ya, kita main dulu di ayat sebelumnya. Oke, saya mengerti. Engkau mau pakai yang 13 atau nanti engkau sampai ke sana nih. Tapi saya mau di sini juga. Hati-hati dengan yang KKR di sana sini, KKR di tepi-tepi jalan, di tikungan-tikungan jalan sebelum masuk ke sana. Oke, ayo engkau bantu dulu. Matius 6 ayat 5. Matius 6 ayat 5. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Tahan dulu. Willy, siapa yang suka berdoa di tikungan-tikungan jalan di depan umum itu? Siapa? Munafik, Romo. Tidak, siapa yang sekarang ini engkau bisa lihat itu? Yang di tikungan jalan, yang di mall, yang di mana-mana itu. Siapa? Protestan karismatik. Ayat ini mengatakan, baca ulang. Bertentangan dengan ayat ini atau tidak? Baca. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Ayat 7-nya. Yang kedua, kita lihat dulu apakah biblis atau tidak biblis yang mereka buat. Sebelum bilang Katolik tidak biblis, oke? Lagi pula, ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka pikir makin banyak kata Tuhan dengar. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Oke, pertanyaan saya untuk Willy. Sebelum engkau mengatakan Katolik tidak ikut, engkau lihat sini, siapa yang tidak ikut pertama? Bukan, Romo. Saya Katolik, Romo. Cuma Saya bukan tanya engkau Katolik atau tidak, saya tanya. Sebelum engkau bertanya Katolik ikut doa Bapa kami dalam kitab suci atau tidak, engkau lihat dua ayat ini, siapa yang sedang mempraktikannya bertentangan dengan arahan dari Yesus? Saya rasa Romo mungkin. Jangan, saya kan tanya engkau, jangan tanya saya. Saya tanya engkau. Ya. Yang sedang Tidak usah takut, saya tidak usah takut. Kebenaran itu harus dibuka. Tidak usah takut. Ya, macam gereja-gereja yang di luar dari Katolik itu ya, Romo. Artinya mereka ikut kitab suci, larangan Yesus atau tidak ikut Yesus? Ya,
Yesus bilang jangan seperti mereka, mereka bilang kami seperti mereka. Oke, mulai masuk ayat 8-nya yuk. Nanti saya mau tanya yang bagaimana yang Katolik tidak pakai. Mulai masuk ayat 8. Jadi, janganlah seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Lanjut. Iya, Karena itu, kamu harus berdoa begini. Menurut terjemahan LAI Bahasa Indonesia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang kau maksudkan ini sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan atau gimana? Ya, Romo. Berarti engkau pernah ikut ibadah Protestan, Pernah macam sekali, Romo. Dan engkau dengar pernyataan ini. Iya. Berarti engkau tanya kenapa Katolik tidak pakai ini? Tidak, aku jadi tanda tanya di situ, Romo. Ya, makanya aku tanya kenapa Katolik tidak pakai pernyataan yang terakhir ini. Ya. Karena itu tambahan yang diberikan oleh gereja Katolik dalam liturgi. Oh, iya. Jadi Protestan ikut tradisi Katolik kalau mereka pakai itu. Bisa mengerti? Ya, Romo. Mereka melawan sekali tradisi. Ternyata mereka menggunakan ayat 13 itu, ayat 13 kalau tidak salah ya. Ayat 13. Itu diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 11 nona. Kalau lalu 1 Tawarik itu tambahan yang diberikan oleh gereja di dalam ayat itu yang dibawakan dalam liturgi gereja Katolik. Ya. Jadi 1 Tawarik berapa tadi, Pak? 29 ayat 11. Ketika Protestan mengulangi sebab engkaulah tata, mereka menggunakan apa yang diberikan oleh tradisi liturgi gereja. 1 Tawarik 29 ayat 4. 11. 29 ayat 11. Ya Tuhan, Engkaulah yang punya kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, Engkaulah yang punya kerajaan dan Engkau yang tertinggi sebagai pemimpin melebihi segala-galanya. Sekarang Matius 16 ayat 13. Pengulangan dari Tawarik. Ingat 1 Tawarik 29 ayat 11 teman-teman. Itu tambahan dalam liturgi gereja ke dalam ayat 13 itu. Jadi kalau ketika seorang Protestan mengulangi itu, dia mengikuti apa yang diajarkan oleh gereja. Jadi sola Scriptura gugur. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Billy, engkau tahu ketika Protestan menggunakan itu mereka tidak tahu dari mana? Ya, Romo. Itu saya pun bingung di situ, Romo. Makanya saya tanya tadi, pasti engkau pernah pergi ke kultus Protestan. Karena gereja Katolik tidak pakai, karena sudah dipakai dalam liturgi, santai saja kali. Pada akhirnya perbedaan soal doa ini mengingatkan kita pada satu hal penting, bahwa sesuatu yang sakral bisa dipahami secara berbeda, bahkan oleh mereka yang berada dalam keyakinan yang sama, seperti teman-teman kita Kristen yang berdebat di dalam video ini.
tawa, diam, atau reaksi apapun yang muncul di tengah perdebatan tentu menimbulkan tafsir masing-masing. Sebagian melihatnya sebagai candaan saja, sebagian lain merasa ada yang perlu dipertanyakan. Namun yang terpenting, perbedaan tidak harus selalu berujung pada saling merendahkan. Diskusi seharusnya membuka ruang untuk memahami, bukan sekedar memenangkan argumen. Melihat sikap Pak Romo tadi, ya sangat saya sayangkan sih, kalau saya pribadi ya sangat saya sayangkan. Seakan-akan tawanya itu menunjukkan tawa kemenangan gitu, tawa melecehkan gitu. Ketika dia bisa menyampaikan satu dalil untuk membangun argumennya, untuk mendukung argumennya, seakan-akan dalil itulah kebenaran yang sesungguhnya, yang pada akhirnya dia bersikap seperti itu gitu ya, kayak menertawakan, tertawa meledek gitulah. Lalu bagaimana menurut Anda nih teman-teman? Apakah reaksi tersebut wajar atau justru menunjukkan adanya persoalan yang lebih dalam? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dengan santun dan beradab ya. Terima kasih loh sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di diskusi-diskusi berikutnya, di reaksi-reaksi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.